Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah korban tumbal desa sebelah. Nah, bagaimana ceritanya kok korban tumbal desa sebelah ini? Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk mendengarkan cerita kali ini atau video kali ini, saya sarankan untuk kalian menggunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Langit saat itu berwarna merah, menandakan Nata dan juga beberapa temannya harus pulang dari bermain. Saat itu ia bermain di sebuah sungai. Di daerahnya, sungai itu biasanya dibuat untuk cuci baju dan juga mandi. Ada bilik yang terbuat dari semen di situ, tapi pintunya terbuat dari anyaman bambu. Sebuah hal yang sangat aneh baginya dan juga teman-temannya. Kenapa ada bilik dari semen di situ? Karena pada zaman itu, semen sangat mahal dan jarang digunakan untuk beberapa orang, apalagi di desanya. Desa yang hanyalah sebuah desa kecil, yang kebanyakan masyarakatnya memiliki rumah bertembok anyaman bambu pada saat itu. Maka tak heran, bilik semen ini menjadi hal yang terlihat mewah. "Ayo pulang, aku udah dicari sama nenekku tuh," kata Mun, gadis berusia 14 tahun. Gadis paling tua di antara mereka semua, namun dia adalah teman sekelasnya Nata. Dia tidak naik kelas pada saat itu karena keadaan ekonomi. Alhasil dia tidak sempat melanjutkan sekolahnya untuk beberapa waktu, dan akhirnya dia berada satu angkatan bersama Nata. "Sebentar Mun, ikannya belum ketangkap loh," sahut Pras, tetangga sebelah Mun yang rumahnya sangat lebar dan luas. Dia adalah anak dari seorang mantri di desa mereka. "Ayo cepat Mas Pras, nanti kalau kamu dimarahi bapak, terus aku kena juga gimana?" kata Tiwi ketakutan sambil meremas tangannya dan mengentak-entakkan kaki ke tanah karena kesal. Tiwi adalah anak pembantu yang bekerja di rumah Pras. Dia juga tetangga Nata, satu sekolah, satu kelas, dan mereka semua berteman baik. "Duh, anak cewek ini banyak ngomongnya. Ya udahlah, ayo Pras, ayo Nat," kata Yudi. Yudi yang semula membungkukkan badannya sambil mencari ikan, akhirnya menegakkan badannya dan jalan menuju ke arah Tiwi dan juga Mun. "Ya wes, ayo Nat, nanti kesini lagi kamu mau nggak?" tanya Pras. Nata pun menjawab dengan lantang dan tegas. Mungkin bisa dikatakan ia berteriak saat itu. "Gah aku, nggak mau." "Ayo, aku bilangin ibumu loh, nanti kalau kamu kesini lagi pas malam," sahut Mun sambil memegang tangan Yudi yang minta bantuan agar tidak terpleset saat naik ke atas dengan berpijak batu besar di sana. Akhirnya mereka pun pulang dengan mengayuh sepeda. Jalan dari sungai itu ke rumah mereka lumayan jauh karena sungai itu ada di kampung sebelah. Ada 4 kampung di daerah mereka, tapi biasanya memang mereka hanya main ke kampung sebelah saja karena jarak antara satu kampung ke kampung yang lain lumayan jauh untuk anak SD kelas 5 dan 6 bermain di sore hari. Mereka harus melewati pekarangan pisang yang sangat besar dan juga gelap. Tentunya pada siang hari, lewat pekarangan pisang sangat indah dan biasa saja. Tapi ketika malam datang, pekarangan itu menjadi sangat mencekam. Setelah melewati pekarangan pisang, mereka harus melewati SD. Mereka lewat SD hanya untuk jalan pintas, agar tidak memutar ke beberapa rumah dan agar segera sampai ke rumah mereka. Karena di SD itu tidak ada gerbangnya. Dan juga orang itu kan juga bisa lewat kapanpun jika ingin melewati jalan pintas.
Setelah melewati SD, mereka harus melewati jalan yang panjang, yang di sebelahnya itu ada sawah dan kebun pring, atau biasa disebut dengan pepohonan bambu. Di tempat itu hanya ada satu lampu jalan, dan tepat ada di pertengahan sepanjang jalan. "Yuk, siap-siap yuk. Kalau lewat jalan ini harus ngebut," kata Nata memperingatkan teman-temannya. Sek, sandalku jatuh," teriak Yudi. Nata dan juga yang lainnya pun berhenti seketika sebelum memasuki jalan panjang yang lumayan seram itu. Apalagi ini sudah maghrib. Suara azan sepertinya akan berkumandang beberapa menit lagi karena terdengar sayup-sayup suara mengaji dari masjid yang ada di ujung jalan. Yudi turun dari sepeda, memasangkan ikatan sandal speednya, lalu kemudian memasangnya lagi ke kaki. "Uwis Tayut, udah apa belum?" teriak Pras. "Ayo Toyut, aku takut lewat kebun bambu itu loh," teriak Tiwi dengan nada ketakutan. "Ya wes ayo, 1, 2, 3, kata Yudi sambil teriak memberi aba-aba kepada teman-temannya, dan mereka pun melaju pesat bagaikan pembalap. Tepat pukul 6:30 atau 18.30, Nata sudah sampai di rumah. "Mas, sudah sholat atau belum?" tanya ibunya Nata sambil melihat Nata yang keluar dari dapur setelah mengambil air minum. "Sudah Bu," jawabnya sembari menenggak air dan berlari ke kamar. "Ganti bajunya Toleh," teriak ibunya sambil melipat alat sholatnya yang telah dipakainya. Kamarnya Nata hanya dibatasi oleh selambu, dan setelah itu ada ruang tamu yang juga ruang keluarga, yang juga ruang makan juga. Nata pun punya adik perempuan bernama Sinta. Dia masih kelas 1 SD. Rambut Sinta panjang lurus dan kulit dia putih pucat. Kebiasaan di kampung mereka kalau malam jarang ada yang keluar karena memang sangat gelap sekali, dan jarak antara satu rumah ke rumah yang lainnya juga tergolong sedikit jauh karena pasti harus melewati kebun-kebun. Nata merebahkan punggungnya ke kasur sambil mengambil buku dan juga mejanya dan mulai membaca. Tiba-tiba ibunya Nata masuk ke dalam kamar dengan masih memakai mukena. Dia hanya diam saja. Nata pun kaget karena ia kira itu adalah sosok pocong. Maklum, Nata ini adalah anak yang penakut. Ia juga bingung melihat ibunya yang hanya diam saja. Lalu Nata pun bertanya, "Ada apa toh Bu? Kok diam di pintu gitu?" Ibunya tetap diam dengan muka datarnya. "Bu?" tanya Nata sambil menutup bukunya. "Sudah sholat belum Le?" jawabnya datar. "Sampun Bu," jawabnya dengan ketus. "Jangan bohong sama Gusti Allah lan ibu Le." Tiba-tiba ibunya mengatakan itu sambil tersenyum dan keluar dari kamar. "Aduh, gawat, kok ibuku tahu ya aku belum sholat?" batin Nata saat itu. Langsung ia berlari ke kamar mandi yang letaknya ada di luar kamar, dan jika harus ke sana harus melewati dapur dulu. Ketika Nata sampai di dapur, ia kaget bukan main. "Le, udah ibu buatkan sayur asam dan ikan asin. Ayo cepat dimakan," kata ibunya sambil duduk di depan kompor. "Loh Bu, kok?" kata Nata kaget. Ia pun bingung bukan main. Tidak ada 1 menit, namun ibunya tiba-tiba ada di dapur. Lalu siapa tadi yang ada di kamarnya? Segera Nata ambil air wudhu dengan cepat. Saat selesai berwudhu, Nata sempat terdiam. Ibunya pernah berkata kalau sepulang dari manapun itu harus cuci tangan dan cuci kaki agar tidak ada yang mengikuti. Pikir Nata saat itu hanyalah ibu tidak mau anaknya kotor, tapi sepertinya mulai sekarang ia harus memikirkan 2 kali untuk mencuci kaki dan tangan setelah pulang bermain. Nata dan juga Sinta duduk di ruang tengah, beralaskan tikar kuning yang terbuat dari bambu. Mereka berdua sedang mengerjakan tugas dari sekolah mereka masing-masing. "Mas, iki piye to Mas Nata?" Sinta menunjukkan buku kepada Nata, bertanya soal PR matematika.
Nata pun menjawab dan mengajari dia tentang PR yang dia kerjakan. Sekilas Nata melirik mencari di mana ibunya. Ibunya ada di belakangnya, sedang menjahit beberapa pesanan dari warga sekitar. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kok cepat sekali yo, batin Nata. Rasanya tiba-tiba mata ini mulai mengantuk. Sesaat kemudian, Nata melihat jam dindingnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 pada dini hari. Nata ketiduran, tapi anehnya pintu depan terbuka. Ia pun bangun dan berjalan untuk menutup pintu. Bu, ibu, Nata memanggil ibunya. Namun tidak ada jawaban. Saat sampainya ia di ambang pintu, tiba-tiba Nata melihat ada Andong lewat. Nata pun tetap diam, tidak ada pikiran apapun. Karena mungkin itu adalah Lekto, supir Andong yang tinggal beberapa rumah dari sini. Tapi Nata perhatikan kudanya itu bukan kuda yang biasa Lekto tumpangi. Nata pun melihat lagi dengan sesama. Ia melihat ada sosok wanita dengan jarik dan juga rambutnya seperti pengantin Jawa. Nata pun hanya diam. Tiba-tiba Andong itu tepat berhenti di depan rumahnya. Suasana menjadi sepi, bahkan tidak ada angin satupun di sana. Wanita itu juga tetap diam. Ia merasa tidak bisa bergerak. Nata pun bingung harus berbuat apa. Wanita itu kemudian menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Dan Nata pun mulai sadar ada yang tidak beres. Ia berusaha meraih pintu dan menutupnya, tapi tangannya tiba-tiba kaku, kakinya juga kaku. Namun Nata tidak bisa bergerak pada kala itu. Dan dengan cepat wanita itu melompat dari Andong dan lari ke arahnya sambil tertawa dan teriak di depan mukanya, "Ojo melu-melu maneh." Nata terbangun dengan keringat dingin. Ibu dan juga adiknya yang berada di sebelahnya kaget bukan main dan kebingungan juga. Sinta pun memberikan segelas air sementara ibunya bertanya, "Mimpi opo toleh? Kok sampai kayak gini kamu?" Nata hanya diam sambil melihat ke arah jam pada kala itu. Ternyata jarum jam itu menunjukkan pukul 21.15 atau jam 9 malam. Sepertinya ia mimpi buruk. Ada apa dengan hari ini? Tanyanya dalam hati. Dan malam itu Nata memutuskan untuk tidur bersama dengan adik dan juga ibunya. Esok harinya, aku bermimpi orang yang mukanya kayak Mbak Lintang, kata Nata sambil berjalan bersama dengan Pras sepulang sekolah. "Mbak Lintang siapa toh?" jawabnya sambil makan pentol dalam kresek. "Mbak Lintang itu loh, anaknya Pak Wadimin yang mau menikah. Tapi dor, pulang kok nggak ngajak-ngajak." Tiba-tiba saja Mun mengagetkan mereka berdua. Pras pun tersedak pentol karena kaget dengan kedatangan Mun yang tiba-tiba. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang ramai sekali di tengah sawah. Mun, sini, lihat!" teriak Tiam, kakak kandung Mun yang tengah bekerja di sawah. "Ono apa toh, Mbak?" jawab Mun setengah sambil berlari ke arah kakak kandungnya yang bertubuh bongsor itu. Katanya Pak Selamat nemuin koper di pinggir jalan. "Ini mau dibuka, katanya pasti emas dan juga uang," bisik Tiam. "Yaudah, ayo lihat," sahut Mun sambil ngajak Nata dan juga Pras untuk sedikit mendekat ke kerumunan. Pak Selamat, seorang pedagang beras tersohor di kampung mereka, menemukan koper coklat yang tidak lumayan besar, tapi terlihat begitu berat. Para warga pun membantu untuk membukakan koper itu, sedangkan anak kecil yang lewat dan ibu-ibu lain berbisik-bisik sambil menunggu apa isi koper itu. Tidak lama setelah itu warga heboh. Nata, Mun, dan juga Pras bingung. Ada apa yang terjadi? "Lah, kok ada celuritnya?" sahut seorang bapak-bapak. "Iki opo toh?" "Jengklot, Pak," jawab Pak Selamat terkaget-kaget. "Loh, iki keris iki. Kembalikan, Pak, kembalikan. Jangan dipegang, Pak,"
teriak bapak-bapak yang lain dengan nada ketakutan. Aduh, ada rambutnya lagi. Ada rambutnya juga ini. Lah, ini juga apa? Jari. Astagfirullah, tutup. Pak, buang aja itu pak, kata teman Pak Selamat yang membantu membukakan koper itu. Pak Selamat langsung menutup koper itu dan membuangnya ke sungai yang ada di dekat sawah. Dia melemparkannya sambil mengucapkan doa-doa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di sana kebingungan dan situasi terasa sedikit mencekam. Mereka saling bertatapan dan berbisik-bisik satu sama lain tentang kejadian itu. Nata pun bertatapan mata dengan Pras dan juga Mun. Mereka bingung harus berkata apa. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat mencekam di kampung itu. Mbak Tiam langsung menyuruh mereka pulang, dan mereka pun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Sepertinya hari ini jangan main aja yuk, Rek, kata Nata. Pras dan juga Mun menganggukkan kedua kepala tanpa berbicara satu patah kata pun. Mereka segera berjalan setengah lari menuju arah pulang ke rumah mereka masing-masing pada siang hari yang terik itu. Sore hari telah tiba. Nata melihat ibunya yang sedang menyapu pekarangan rumah sambil terdiam. Ada rasa takut dalam dirinya karena tidak bisa memastikan beliau benar ibunya atau bukan. Maklum, saat itu Nata memang penakut dan sangat paranoid setelah sebuah kejadian mistis pernah menimpa keluarganya sehingga ia kehilangan ayahnya. Tidak lama setelah itu ada suara dari dalam rumah. Sinta memanggil, ternyata anak itu tidak bisa meraih sisir di atas lemari dan takut untuk mengambilnya. Nata pun segera menghampiri dia untuk membantunya. Sayup-sayup dari kejauhan ia mendengar ibunya berbicara dengan seseorang. Ketika Nata keluar rumah untuk memastikan, ternyata itu adalah Yudi dengan sepeda pancal warna merah jambunya. Loh, Leh, kenapa kok kamu kesini? Gak dikasih tahu ibumu toh kalau jangan main dulu, ujar ibunya Nata. Yudi melihat Nata dan dia segera mengarahkan sepeda ke arahnya tanpa memperdulikan ibunya Nata dan bertanya. Katanya gak boleh main yo, ada apa toh? Saut Yudi. Ada, jawab Nata terpotong oleh ibunya. Wes, pulang sana Yud, rumahmu jauh, jangan sampai maghrib sampai rumah. Jangan mampir kemana-mana Yole, ujar ibunya Nata. Yudi pun mengayuh sepedanya dan pergi sambil memasang muka masam tanpa melihat Nata. Nata pun bingung, kenapa Yudi main ke rumahnya sore-sore begini setelah ada temuan koper berisi hal-hal mistis itu. Apa tidak ada yang memberitahu dia? Tentunya berita seperti ini harusnya cepat beredar di kampung kecil mereka. Sore hari itu langitnya sangat merah. Anginnya juga kencang. Nata khawatir dengan Yudi karena rumahnya lumayan cukup jauh, hampir dekat dengan kampung sebelah. Nata mengintip jalanan dari jendela ruang tengah. Sepi, tidak ada orang lewat ataupun tukang bakso dan juga anak kecil. Nata terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekeliling dan melihat ibunya dan juga Sinta sedang tidur di kamar. Nata berdiri untuk mengambil air putih di ruang tengah yang sudah disediakan oleh ibunya. Nata pun kemudian duduk di lantai yang beralaskan tikar sambil menuangkan air ke dalam gelas. Sambil meminum air, ia melihat ke arah jendela. Aneh sekali batinnya. Selembu rumahnya sepertinya lupa tidak ditutup. Tapi Nata tetap duduk dulu sambil menikmati air putih segar dari kendi kecil di depannya. Ketika ia merasa sudah cukup minum, Nata berdiri dan berpikir untuk menutup selambu coklat usang itu. Matanya tiba-tiba melihat sesuatu yang ganjil di luar jendela. Ada arak-arakan lewat di depan rumah, tapi mereka berjalan sangat pelan sekali. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, Nata tersadar sesuatu. Itu arak-arakan apa? Kok ada di malam hari? Dan ketika Nata menyipitkan mata untuk melihat dengan seksama, ternyata itu bukanlah manusia.
Ia melihat sosok hitam dengan rambut di mana-mana. Jumlahnya ada banyak, dan mereka sedang mengangkut keranda tua. Bukan, itu bukan keranda mayat, Patinata. Itu seperti kereta para raja tapi diangkat oleh sesuatu yang sangat menyeramkan. Nata sangat terpaku melihat mereka. Ia pun tiba-tiba tidak bisa bergerak. Nata mulai menangis karena takut jika salah satu dari mereka melihatnya. Tepat di barisan paling akhir, Nata melihat sosok yang paling menyeramkan yang pernah ia temui seumur hidupnya. Nata melihat makhluk yang tidak bisa ia deskripsikan bentuknya itu. Seperti badan kera, tapi dia sangat besar. Bola matanya seperti mau keluar, berambut panjang, dan yang lebih parahnya lagi, taringnya hampir menyentuh tanah dengan liur di mana-mana. Nata bisa melihat liurnya. Ia pun mulai sesak dan juga meronta-ronta, tapi ternyata Nata hanya bisa diam. Makhluk itu akhirnya melihat Nata. Tamatlah aku, batin Nata saat itu. Nata tidak bisa membaca ayat kursi. Ia lupa seketika apa isi ayat tersebut. Nata dengan jelas melihat makhluk itu kebingungan dan berjalan pelan ke arahnya. Nata takut, sangat takut sekali sampai tidak bisa bernapas. Tiba-tiba selambu itu tertutup dengan cepat dan seseorang memanggil namanya. "Mas Nata," kata Sinta sambil melotot. "Sinta?" Tangisnya lega sambil memeluk adiknya dengan erat. Nata mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskannya. Tiba-tiba ia teringat bahwa makhluk itu sedang ada di luar. Langsung Nata tarik tangan Sinta ke dalam kamar agar tidak terjadi apa-apa. Nata melepaskan genggamannya dari Sinta dan kemudian membuka tirai kamar. Tapi Nata kaget bukan main setelah masuk kamar itu. Ia melihat Sinta tidur berpelukan erat dengan ibunya. Nata pun tidak mau menoleh ke belakang. Sejenak ia terpaku lagi. Nata bisa merasakan napas yang sedang dekat dan bau bangkai dari belakang lehernya. Pikirannya campur aduk. Rasanya ia mau pingsan saja kala itu. "Le, ngapain kok kamu di depan pintu?" kata ibunya. Nata terbangun dari tidurnya dan mengucek kedua matanya. Nata bisa merasakan tubuhnya bisa bergerak lagi. Napas panjang ia ambil sebelum ia lari ke arah kasur lipat yang ditiduri oleh ibunya itu. Beliau melihat Nata dengan tatapan bingung. "Coba istighfar dulu, Le." "Ibu, ndak tahu kenapa, tapi kayaknya ada hal yang harusnya tidak kamu tahu. Dan harusnya tidak kamu lihat juga, malah ada di depan mata, Yole. Ayo, ikuti ibu," kata ibunya menenangkan Nata sambil membaca beberapa ayat suci, dan Nata pun mengikutinya. Tidak terasa, Nata pun kemudian terlelap karena ia bisa merasakan tubuhnya sangat lelah pada malam itu. Singkat ceritanya, Nata melihat teman-temannya bermain di halaman sekolah pada jam 10 pagi. Mereka terlihat riang dan juga gembira. Sambil senyum, Nata ini menyeruput minuman yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Tiba-tiba bayangan itu datang lagi. Sosok seram yang ia lihat pada hari itu. "Nata, kamu ini kenapa toh?" tanya Pras sambil duduk di kursi depan kelas, tepat sebelah kirinya. "Iyo Nat, ada apa toh sebenarnya? Ini udah 4 hari kamu diam saja seperti ini loh," saut Yudi sambil memakan pentol dari kresek sambil kepanasan. "Sebenarnya aku mau cerita kepada kalian, tapi aku takut kalau kalian bilang aku bohong," jawab Nata sambil mengayunkan kakinya. "Ya gimana kalau hari ini kita main di rumahku? Nanti aku belikan bakso Cak Timan yang banyak kesukaan kita," seru Pras sambil berdiri dan tersenyum sumringah. Nata dan juga Yudi, ia tidak bisa menolak ajakan Pras karena iming-iming Cak Timan. "Wah, boleh juga sepertinya," batin Nata. Sepulang sekolah, mereka pun segera pulang ke rumah masing-masing dan segera mengganti baju agar bisa sampai ke rumah Pras dengan cepat. "Wah, makan bakso," ucap Nata lirih sambil mengganti baju di kamar.
Ibunya masuk ke dalam rumah dari arah dapur sambil membawa bak isi cucian baju kering. "Mau kemana, Le? Kok ndak makan dulu kamu?" tanya ibunya sambil menurunkan baknya dan mulai memanaskan setrika. "Nata mau ke rumah Pras yo, Bu. Sekalian di sana mau makan bakso. Pras udah belikan katanya," jawabnya sambil menyisir rambut. Ibunya pun tiba-tiba berdiri dan mengambil sesuatu dari arah dapur. Beliau kembali dengan membawa beberapa wadah kecil yang terbuat dari anyaman bambu yang biasanya dibuat untuk menaruh sesajen. Memang beberapa waktu ini setiap rumah di kampungnya selalu menaruh sesajen di depan pagar rumah mereka masing-masing. Tapi Nata sama sekali tidak ada pikiran apa-apa tentang hal itu. Karena memang setiap 2 bulan sebelum tahun baru Islam, yaitu malam 1 Suro, pasti kampung mereka menaruh sesajen di depan rumah. "Kasihkan ini ke Putri Yole," kata ibunya Nata itu sambil memberikan 2 kantong kresek yang berisi wadah sesajen. "Uangnya udah toh, Bu?" tanyanya sambil menerima kresek hitam itu. "Belum, Le. Nanti kalau dibayar tolong bawain dulu ya. Kalau nanti pas kamu kasihkan itu tapi Putri ndak ngasih uang, jangan ditagih oleh. Nanti biar ibu wae yang nagih. Biasanya pas beli sayur di Melijo ketemu kok," jauh ibunya Nata sambil kembali duduk dan menyetrika baju. Nata pun kemudian bergegas menuju rumah Pras sambil membawa 2 kantong kresek besar sambil mengayuh sepeda usangnya. Sepanjang perjalanan ia melihat banyak sekali sesajen di depan rumah warga. Tapi entah mengapa, kali ini aura kampungnya sangat-sangat berbeda. Nata merasa ada yang aneh di sini. Di kejauhan sebelum ia berbelok, Nata melihat Pak Yasim membawa rumput untuk ternak sapinya. Rupanya beliau sedang berbincang dengan Pak Wan, ayahnya Tiwi yang bekerja sebagai seorang petani. Mereka kemudian berjalan lurus ke arah kandang kambing sambil membelakanginya. Karena Nata tidak konsentrasi menyetir sepeda usangnya, ia tidak sengaja melewati lubang sehingga kresek titipan ibunya jatuh dan isinya itu berhamburan. Sambil merapikan kembali, Nata mendengar kedua pria itu berbincang. "Iya, Pak. Katanya itu Pak Yanto yang ngirim santet ke keluarganya Pak Tri," kata Pak Yasim sambil merapikan rumput dalam becaknya. "Ya terus sampean opo lihat kerandanya Nyai itu kapan hari, Sim?" tanya Pak Wan sambil menaruh cangkul ke tanah dari pundaknya. "Saya tidak tahuan, tapi kata Mbak Purbo, kemarin dia merasakan ada yang melihat kerandanya Nyai. Salah satunya adalah Ning Sri. Makanya pecelnya dia tutup terus toh, orangnya demam terus, soalnya dia katanya lihat sesuatu." Paginya si Indah anaknya Ning Sri ngajak ke Mbak Purbo, soalnya katanya Ning Sri ini teriak, lakoni teko, jawab Pak Yasim dengan ekspresi yang sangat serius. "Kan yang lihat Ning Sri aja yo. Kenapa sampai kita disuruh sama Mbak Purbo buat berjaga-jaga dan tetap di rumah kalau malam tiba? Pasti ada beberapa yang lihat," sahut Pak Wan sambil ketakutan. Wadah sesajen sudah Nata rapikan ke kresek. Ia tidak sempat mendengar percakapan mereka berdua yang semakin menjauh. Segera Nata kayu sepedanya lagi dengan hati-hati dan berbelok ke arah rumah Pras, rumah paling besar di kampung mereka, satu-satunya rumah yang temboknya terbuat dari batu bata. "Ambilin sambal sebelahmu dong, Yud," pinta Nata sambil membawa mangkok bakso yang penuh dengan kuah. "Nih," jawab Yudi sambil memberikan sambal oranye yang sepertinya akan membuat usus buntu menjerit. "Oh iya, gak apa-apa kan aku gak ngajak Tiwi sama Mun main?" tanya Pras dengan muka bersalah. "Yo gak apa-apa toh Pras, biar ini waktunya para pria saja," jawab Yudi sambil membusungkan dada dan menegakkan badan gembulnya. Tiba-tiba datang Pupah, ibu dari teman mereka, Munaro. Beliau memang bekerja di rumah itu cukup lama.
Sejak kakak Pras yang berumur 19 tahun lahir, beliaulah yang merawat kakaknya Pras, Mas Agung, dan juga membersihkan rumah mewahnya itu. Suaminya Pak Kodir juga bekerja sebagai tukang kebun. Tapi setiap jam 4 sore, mereka selalu pulang ke rumah. Mereka tidak mau berlama-lama di rumah majikannya, apalagi hingga petang. "Ayo ini Leh, diminum es tehnya biar seger," kata Pupa sambil menaruh baki yang berisi 3 gelas besar es teh manis. Mereka pun segera berebut es teh mana yang paling banyak di antara yang lain. Pupa hanya tersenyum gembira melihat tingkah mereka, dan beliau kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, mereka semua yang sedang tertawa tiba-tiba terdiam kaget karena mendengar suara teriakan dari dalam rumah Pras. Sontak mereka semua menoleh ke belakang dan melihat Pupa yang awalnya berjalan santai langsung berlari menuju arah kamar Mas Agung. Ada situasi canggung di antara mereka untuk beberapa detik karena teriakan Mas Agung. Namun mereka langsung kembali menyantap bakso yang ada di mangkok. Mas Agung, kakak pertama Pras, memiliki kelainan. Dia terlambat tumbuh atau bisa dikatakan autis. Karena Pak Tri adalah seorang mantri, maka beliau yang sangat telaten mengurus Mas Agung. Sedangkan Putri, ibu dari Mas Agung dan Pras, sepertinya kurang peduli dengan keadaan Mas Pras yang berkebutuhan khusus itu. Pernah suatu hari Putri menyiram Mas Agung dengan selang di halaman karena dia berusaha untuk menggali tanah di halaman. Yang lebih anehnya lagi, Mas Agung menggali tanah dan memakan tanah itu, dan ada juga yang dia masukkan ke dalam celana dan diusapkan ke muka dia. Karena murka, Putri menyiram Mas Agung, dan Mas Agung pun menangis menjerit-jerit. Pak Kodir yang tadinya mengelap mobil Pak Tri itu langsung lari ke arah Mas Agung dan menghalangi Mas Agung yang masih memakan tanah sambil menjerit ketakutan dan menjadi-jadi. Pak Kodir pun juga ikut tersiram air yang diarahkan oleh Putri. Begitu cerita yang pernah Pras beritahu kepada Nata, Yudi, Tiwi, dan Mun pada saat bermain gundu di pos ronda pada beberapa bulan yang lalu. Kamar Pras terasa dingin meskipun tanpa ada kipas angin. Mereka semua duduk di lantai sambil membaca buku komik yang ada di rak buku milik Pras itu. Keluarga Pras memang kaya raya. Bagaimana tidak kaya jika bapaknya adalah seorang mantri, memiliki sawah yang luas, dan keturunan keluarga ningrat. Mungkin jika diibaratkan, kekayaan keluarga Pras tidak akan habis sampai 7 turunan. Tapi entah Pras dan kakaknya sudah keturunan keberapa. Di saat senggang, Nata pun menceritakan apa yang terjadi padanya beberapa waktu lalu kepada dua sahabatnya ini tentunya. Mereka kaget dan juga tidak percaya terhadap apa yang Nata ceritakan. Yudi hanya melongo sambil meremas guling, sedangkan Pras melotot sambil minum air putih sepanjang Nata menceritakan kejadian horor itu. "Tapi Nat, aku percaya sama kamu," kata Pras sambil mencondongkan badan ke arahnya. "Apa yang terjadi?" tanya Nata ingin tahu. "Waktu beberapa hari yang lalu, sepertinya tepat di hari Selasa, ya ketika kejadianmu ini, sekitar jam 2 pagi aku terbangun karena aku mendengar suara gerbang rumahku dibuka. Aku ya takut ada maling, jadi aku ambil patung kayu kecil berbentuk badan dengan kepala yang besar di ruang tengah yang berbentuk lonjong yang biasa kalian mainkan sambil berjalan ke arah teras," kata Pras sambil merubah posisi duduknya. Terus, priye Pras?" tanya Yudi sambil menutup wajahnya dengan guling dan menempelkan tubuhnya ke tubuhnya Nata karena dia mulai ketakutan. "Terus, ya aku mikir, bangunin papa atau ndak yo? Ya wis, aku nekat aja, enggak bangunin bapakku, karena kalau emang itu maling, biar langsung aku gebukin sambil teriak, jadi dia nggak bisa kabur," lanjut Pras yang berbicara dengan gestur tangannya yang juga ikut bergerak. Ada apa di teras?"
Tanya Nata sambil menggenggam komik dan hampir saja membuatnya lecak pada kala itu. Pas aku mau buka pintu, aku gak bisa gerak. Aku mendengar suara langkah kaki yang berjalan diiringi dengan suara lonceng. Kling, kling, ya seperti itu. Aku ya bingung dan mengintip dari sela-sela pintu. Ada keranda sedang lewat depan rumahku dan dia berhenti. Aku sempat memejamkan mataku, tapi aku membuka mataku kembali karena sepertinya aku melihat sosok yang tidak asing di depan pagar. Ada Mas Agung di sana. Dia yang semula berdiri tiba-tiba menjadi duduk tersimpuh. Karena aku lebih sayang dengan Masku daripada aku ketakutan sama hal gaib, aku berusaha bergerak, tapi seperti ada yang menahan. Aku lawan rasa itu dengan sekuat tenaga. Lalu aku membuka pintu dengan sekencang-kencangnya dan aku melihat Mas Agung melayang untuk beberapa detik. Lalu dia jatuh ke tanah. Seru Pras sambil memperagakan bagaimana kejadian yang dia lihat itu. Nata dan juga Yudi saling bertatapan bingung. Kami sedang mencerna cerita Pras dengan seksama, antara percaya sama tidak percaya. Tapi itulah yang dikatakan Pras kepada mereka. Jujur, pada saat bagian terakhir Pras menceritakan hal tersebut, bulu kutuknya Nata merinding. Ia tidak habis pikir bagaimana jika dirinya yang melihat kejadian itu semua. Mungkin akan langsung pura-pura pingsan saja. Nata tidak mau masa kecilnya dipenuhi hal goib seperti itu. Malam itu hujan sangat deras dan mati lampu. Nata terduduk diam melihat keluar jendela sambil menikmati hujan turun. Sinta sedang membantu ibu membersihkan peralatan makan dan mengepel lantai yang basah karena atap rumahnya yang rapuh selalu bocor. Nata memikirkan bagaimana rasanya menjadi orang kaya tanpa harus mengambil ember dan menaruhnya di tempat yang pas saat hujan tiba. Mungkin rasanya sangat nyaman. Dan tiba-tiba cerita yang ia dengar dari Pras pun terlintas di pikirannya. Di tengah lamunan itu, Nata melihat ada dua pemuda lari kencang di lebatnya hujan. Nata menyipitkan matanya mencoba menebak siapa mereka. Tiba-tiba ia melihat salah satu dari pemuda tersebut jatuh ke tanah dan berteriak, Yanu, berhenti dulu, tunggu, aku jatuh." Tanpa pikir panjang, Nata pun tahu siapa mereka. Dua pemuda tersebut adalah Mas Yanu dan pasti satu lagi adalah Mas Gofar. Nata melihat Mas Yanu kembali menjemput Mas Gofar dan membantu dia berdiri. Nata melihat mereka bertengkar tapi tidak bisa didengarkan apa percakapan mereka karena suara hujan yang sangat lebat ini mengganggu pendengarannya. Tidak lama setelah itu, Nata melihat Mas Yanu membopong Mas Gofar dan mereka pergi sambil setengah berlari. Keesokan harinya yang terik, Pras mengajak Nata ini bermain gundu di dekat pos kampling yang ada di ujung jalan. Mereka pun bertanding dengan sangat serius dan sengit bagaikan sedang turnamen. Karena keseruan mereka bermain gundu, mereka tidak sadar akan kedatangan Mas Telo dan juga Mbak Indah yang sedang duduk berdua sambil meminum es jus dalam kantong plastik itu. Mas Telo adalah kakak dari Yudi. Dia masih SMA sama seperti Mbak Indah. "Gak apa-apa Tonda, kalau kamu gak bantuin bule Sri jual pecel hari ini?" tanya Mas Telo sambil membuat simpul tali pada kantung esnya agar bisa diminum dari ujung plastik. "Hele, rak popo, ndak apa-apa kok. Kamu katanya mau cerita. Gimana emang kejadian kemarin?" sahut Mbak Indah sambil mencopot sandalnya dan mulai menaikkan kakinya. "Iyonda, Gofar dan juga Yanu kemarin siang ke hutan belakang kampung. Sebenarnya mereka sudah janjian sama aku, tapi aku masih bantuin bapakku nanam jagung di sawah dah," kata Mas Telo sambil menaruh punggung di dekat gubuk pos kampling. "Terus gimana Tel? Semalam aku lihat mereka lari di tengah hujan badai.
Aku kira mereka kenapa, Tel? Jawab Mbak Indah. Lah ya itu, mereka larinya ke rumahku ndah. Bapak sama ibuku itu yo sampai kaget kenapa mereka lari terpirit-pirit di tengah hujan. Waktu aku ambilkan handuk dan juga teh panas untuk mereka, aku samar-samar dengar Gofar bicara sesuatu sambil gemetar dah, kata Mas Telo sambil meneguk es jusnya yang sepertinya terasa kecut itu. Jangan bilang kalau mereka dikejar sama harimau, kata Mbak Indah sambil memukul lengan Mas Telo sehingga membuat dia tersedak. Aduh, orang dah. Gofar sama Yanu melihat ke Mamang di hutan belakang kampung. Bukan hanya satu dah, tapi mereka bilang yang dilihatnya itu ada 3 kemamang, jawab Mas Telo dengan muka kecut. Mbak Indah yang mendengar itu diam tanpa kata. Matanya membesar dan tatapannya kosong, seolah dia ini jatuh ke dalam lamunan keji dan suram karena mendengar kata itu. Bahkan dia tidak bergeser sedikit pun dari tempat dia berada. Purbo, laki-laki muda gondrong dan berkulit sawo, duduk di seberang rumah dengan menghisap rokok dalam-dalam. Dia melihat sekeliling, merasakan ada sesuatu yang janggal dan aneh pada saat itu. Tidak ada angin lewat setelah badai besar, gumam Purbo sambil melihat langit yang tidak berawan. Dari kejauhan dia melihat ada 2 pemuda yang sedang berlari kencang sambil berteriak meminta tolong. Duka dan kesedihan warga pecah begitu saja pada kali itu, tergantikan oleh rasa kaget dan panik karena mengetahui teriakan 2 pemuda tersebut. Purbo berdiri seketika dan melihat Pak RT, sang pemilik rumah besar yang sedang duduk di kursi goyang sambil menggendong cucunya. Pak RT pun keluar dari rumah dan menghampiri kedua pemuda tersebut yang sudah berada di halaman dengan berlari kecil. Sambil sempoyongan dan ketakutan, pemuda tersebut berkata kepada Pak RT, "Pak, tolong Pak, tolong." Pak RT berusaha menenangkan pemuda tersebut dan menjawab, "Ada apa nak? Apa yang terjadi pada kamu?" Sambil menaruh sepeda ke dekat pohon besar yang ada di halaman tersebut. Purbo yang melihat itu dari kejauhan merasakan ada hawa negatif yang sangat kuat dan berusaha menghampiri dan mendengar pembicaraan mereka. Dengan penuh keringat dan air mata, salah satu pemuda itu bercerita dengan terbata-bata. "Ada pembunuhan Pak di dekat sungai, di Bulegong, anaknya Pak Haji yang sulung." Pemuda dengan tubuh kurus kering bermata juling itu berbicara dengan berat sambil mengatur napasnya. Banyak ibu-ibu dan anak-anak mengelilingi sembari berbisik-bisik, penasaran ada apa sebenarnya yang terjadi. Sebelum pemuda tersebut melanjutkan kalimatnya dengan cepat, para bapak-bapak segera mengusir para wanita dan anak kecil dengan mengibaskan peci yang mereka pakai dan menertibkan kerumunan agar tidak terjadi kegaduhan yang lebih parah. Ketika warga sudah mulai bubar, pemuda tersebut segera melanjutkan perkataannya. "Cucunya Pak Haji dibunuh oleh pemuda desa sebelah dan kepalanya putus Pak. Ayo segera kita tolong." Mendengar pemuda tersebut berbicara dengan nada yang kencang, para warga yang bubar berlari ketakutan menuju rumah mereka masing-masing. Hal tersebut membuat Pak RT jatuh ke tanah sembari memegang dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri karena mendengar berita tersebut. Ya bagaimana tidak, orang yang dimaksud oleh pemuda tersebut adalah keponakan Yatri yang baru saja menyelesaikan pendidikan di dunia kesehatan dan kembali lagi ke kampung ini karena ayah dan ibunya, yaitu Pak Haji. Adik dari Pak RT meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu karena kecelakaan, dan anak yang terbunuh adalah salah satu cucu sepupu kesayangannya beliau. Dia menoleh dan mencari di mana anak itu, yaitu Eka. Dengan penuh penyesalan dan merasa kesakitan pada dada, Pak RT menangis dan berteriak sangat kencang. Bu RT berlari
melihat suaminya yang sudah tua dan rentak itu jatuh ke tanah. Dibantu oleh menantunya dan beberapa warga yang bertubuh besar, diboponglah Pak RT ke dalam rumah. Semua bapak-bapak yang berada di sana segera berlari ke ujung desa di dekat muara sungai untuk melihat keadaannya. "Bu, wonten apa niki, Bu?" kata Aisyah, istri dari Tri. Aisyah dengan panik berlari dari arah dapur menuju balkon. Di balkon, para bapak-bapak yang membopong Pak RT menidurkan beliau di sofa berwarna merah yang terdapat ukiran naga dan burung elang. Beberapa pembantu bergegas membawakan teh panas, mengambil minyak kayu putih, dan ada yang mengambilkan obat-obatan. "Aisyah, jangan kaget dulu," kata warga. "Eka," jawab Bu RT terbata-bata karena isak tangisnya. Sambil menahan kepala Pak RT di pangkuannya, beliau melanjutkan. Eka di sungai." Aisyah yang semula duduk berlutut di sebelah Bu RT segera berdiri dan berlari ke arah sungai yang bernama Bulekgong yang berada di ujung desa itu. Sambil mengangkat jaritnya agar tidak terselip saat berlari, Aisyah menangis kencang dan berteriak. Pikiran Aisyah sangat campur aduk, dia panik dan ketakutan. Banyak pikiran yang ada di benak dia. Banyak kejadian yang berat, yang sangat-sangat berat menimpa keluarga kecilnya beberapa tahun terakhir ini. Dia tidak menghiraukan para warga yang mencoba untuk menenangkan dirinya dan menahannya agar tidak mencari Eka dan Tri di Bulekgong. Dia tidak tahu kejadian apa di sungai, ada apa dengan Tri, ada apa dengan Eka. Yang dia tahu, dia hanya berlari sambil menangis karena dia tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk. Winda, anak perempuan Pak RT yang menjadi sahabat Aisyah, segera mengikutinya dari belakang. Aisyah berhenti di dekat pohon bambu di atas sungai. Bulekgong ada di bawah pohon bambu itu. Hanya perlu berjalan beberapa langkah menuju ke sungai tenang yang biasanya dijadikan tempat mencuci baju, mandi, atau bahkan buang hajat oleh para warga desa di sana. Dia melihat dari balik pohon bambu. Sudah banyak warga yang berkerumun. Tidak berpikir panjang, Aisyah segera menuruni jalan tersebut dengan kaki yang berdarah-darah. Di tengah dia menuruni tangga yang hanya terbuat dari tanah gunduk. Dia terjatuh karena rasa sakit luar biasa dari telapak kakinya. Sambil teriak dan menangis kesakitan, dia melihat kaki kecilnya yang tertusuk kaca. Dia baru sadar bahwa selama dia berlari dia tidak memakai alas kaki. Dia menangis sangat kesakitan yang dia tidak bisa bayangkan. Sakit antara melihat ada apa dengan keluarganya dan juga kesakitan karena kaca yang menusuk kakinya. Winda yang berhasil menyusul Aisyah sangat terkejut melihat tubuh mungil Aisyah bersandar di pohon bambu. Yang sabar yo, kamu bisa berdiri. Aku bawakan sandal tanya Winda sambil memberikan sandal kepada Aisyah. Kakiku kena kaca, ambilkan kacanya, aku ingin segera turun dan melihat ada apa dengan anak dan suamiku, jawab Aisyah sambil mengangkat kaki kirinya, berharap Winda membantu dia menarik pecahan kaca yang menusuk itu. Dengan sigap Winda segera merobek jarit yang dia kenakan, lalu dia melihat mata Aisyah dalam-dalam untuk mengisyaratkan bahwa ini akan terasa sakit dan bertahanlah. Aisyah mengangguk dengan yakin sembari menggenggam tangannya sangat erat. Perlahan Winda melepaskan kaca tersebut dari kaki Aisyah. Darah semakin bercucuran dan teriakan Aisyah tidak terhentikan. Tapi dia tidak peduli, dia ingin segera bertemu keluarganya di bawah sana. Kaca yang Winda tarik sangat besar, darah di kaki Aisyah menciprati jarit yang dikenakan Winda. Darahnya menetes di lengan Winda. Tapi Winda hanya berfokus pada kakak iparnya agar rasa sakit Aisyah teralihkan dengan kontak mata Winda. Segera Winda bungkus kaki Aisyah dengan sobekan jarit agar menghentikan darah Aisyah dan memakaikan dia sandal agar tidak terjadi hal sedemikian rupa lagi. Dengan gegabah dan berpikir panjang, Aisyah segera menuruni tangga dan meninggalkan Winda.
Dia tidak memikirkan rasa sakit di kakinya. Dia tidak peduli. Yang dia pikir adalah dia ingin segera ke tepian sungai. Ketika sampai di Bulekgong, dia berdiri terpaku. Betapa kagetnya Aisyah melihat anak semata wayangnya yang tengah dikerumuni warga berada di tepi sungai tanpa kepala. Namun anehnya tidak ditemukan darah di tempat itu. Setelah kejadian itu, para orang tua semakin melarang anaknya untuk bermain di luar. Tepat 7 hari setelah meninggalnya anaknya Aisyah, Mas Agung, kakaknya Pras pun meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan, tanpa diketahui penyebab pastinya. Entah karena sebab apa, tiba-tiba Nata mengalami hal yang aneh, yaitu setiap malam selalu bermimpi buruk dengan melihat sosok hitam besar yang selalu menghampiri dirinya dan mengatakan, "Kau akan jadi tumbal selanjutnya." Hahaha. Mimpi buruk itu selalu datang setiap malam sampai Nata tidak bisa tidur nyenyak akibat memikirkan mimpi tersebut. Lantas hari berikutnya, tanpa sepengetahuan ibunya, Nata memutuskan untuk datang ke guru spiritualnya dan menceritakan semuanya kepadanya. Lalu guru spiritualnya itu mengatakan bahwa Nata menjadi incaran pelaku pesugihan. Sontak Nata kaget mendengar hal itu. Memang Nata sering melihat hal-hal aneh akhir-akhir ini. Guru spiritualnya kemudian menyarankan Nata untuk beribadah sepertiga malam. Pada malam itu, Nata langsung lalu melakukan ibadah sesuai arahan gurunya tersebut. Nata berdiam diri di dalam kamar sambil membaca ayat kursi dan kalimat thayyibah. Sempat Nata mendapat gangguan mulai dari jendela yang bergetar hingga kursi yang pindah dari tempatnya. Namun Nata bergeming, ia tidak ingin kalah dari kekuatan jahat itu. Pada akhirnya Nata selesai membaca ayat-ayat tersebut dan azan subuh berkumandang. Sejak saat itu, mimpi itu sudah tidak pernah muncul lagi di tidurnya. Namun anehnya, setelah Nata merasakan mimpi buruk itu, tersiar kabar bahwa keluarga dari Pak Lek Darto yang rumahnya ada di desa sebelah mengalami lumpuh dan hanya bisa bersedih di sebelah ranjang. Katanya terkena stroke di seluruh tubuh sehingga tidak bisa lagi berjalan dan berbicara. Dan setiap warga yang akan menjenguk Pak Lek Darto dan keluarganya selalu diganggu oleh sosok hitam besar yang digambarkan oleh masyarakat lainnya sama dengan sosok yang hadir dalam mimpi buruknya. Dari ahli spiritual mengatakan kalau gangguan yang terjadi di desa ini ulah dari seseorang pelaku pesugihan yang mencari mangsa untuk ditumbalkan, dan pelaku itu sendiri adalah Pak Lek Darto. Sampai singkat ceritanya, 1 bulan setelah sakitnya Pak Lek Darto, desa yang dimana Nata tinggal sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang aneh. Tapi desa itu masih terkesan angker sampai sekarang. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan share serta komen sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini di video kali ini juga. Ya, semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dan membuang yang buruk ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.